karena kata sianida. Tapi yang lucunya, HP-nya 2 hari disita, sudah 2 hari disita sebelum terjadi kematian tersebut, tapi bisa pesan sianida. Siapa yang pesan itu sianida kalau HP-nya sudah disita? Ini baru 2 teman-teman. Dari koleksi teman-teman dan kantor hukum teman-teman mungkin yang kalau kita gabung tadi tidak akan habis. Satu buku kita tulis satu persatu. Saya yakin kita di sini semua berkumpul atas panggilan sumpah profesi advokat kita untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono dan pro deo. Pro deo untuk Tuhan, pro bono untuk manusia. Kita sudah lakukan bagian kita melalui doa. Tinggal yang selanjutnya. Karena doa tanpa perbuatan itu sama juga omong kosong teman-teman. Oleh karena itu kita satukan hati dan pikiran. Sebelum saya ke sini, tadi Prof. Otto menyampaikan waktu kita cuma 4 hari. Saya coba bagi-bagi foto terkait acara untuk solidaritas Jessica ini. Ternyata nggak sedikit juga teman-teman kita dari lintas advokat ini yang memberikan respon negatif. Mereka bilang begini, itu kan peradinya Otto Hasibuan. Walaupun kami memandang kehadiran buat Jessica, tapi kami nggak bisa hadir. Bayangin teman-teman. Ternyata dalam melihat keadilan saja, masih banyak yang melihat organisasi advokat. Apa nggak gila negara ini nanti kalau misalkan semuanya berpikir seperti ini? Saya percaya semua yang hadir di sini, ya, mau yang muda, mau yang sudah berumur, di tangan kita lah nanti. Advokat seluruh Indonesia menjadi single bar itu nanti ke depan. Jangan pedulikan kata-kata orang yang pemikiran sempit. Saya lihat di sini banyak teman-teman saya, ada Bang Jelane Kristo di sebelah kanan. Ini juga pejuang keadilan. Ada yang lain lagi dari gerakan Save Advokat dan Save Kamarudin Simanjuntak. Saya pikir Pak Otto, bukan mustahil kita akan berjuang terus sampai dengan nanti kita mendapatkan hasil yang benar-benar adil. Terkait kondisi hukum teman-teman. Pengalaman terakhir kami, ya. Tadi kan ada penyampaian ya bahwa kenapa sih kita harus swadaya gitu ya? Apa sih jantungnya advokat? Mencari keadilan. Saya cerita sedikit peristiwa yang terjadi di tanggal 8 Juli teman-teman. Di mana ada satu anak manusia yang mati dibantai, tapi dia dituduh pemerkosa teman-teman. Sudah mati, dibantai, dituduh pemerkosa. Lalu ada satu orang yang diplot untuk menjadi pahlawan. Pada saat itu, kalau kita berpikir secara rasional, siapa yang mau bantu dia? Kita berhadapan dengan orang yang memiliki bintang-bintang. Sampai beberapa orang menanya kepada saya, "Bang, lu gila banget sih, kenapa lu mau bantu Joshua, Bang?" Hanya 2 jawaban saya. Yang pertama, saya nggak sampai hati ngelihat ibunya Joshua itu nangis-nangis begitu di depan Facebook. Lalu yang kedua, saya nggak sampai hati juga membiarkan rekan saya Kamarudin Simanjuntak bela dia sendirian. Terus Bang, lo nggak takut mati? Takut. Tapi saya lebih takut lagi, nanti ketika ditanya oleh sang pencipta saya, lu dapat kesempatan buat bela orang yang terzolimi, tapi lo sia-siakan kesempatan itu. Itu dosanya nggak bisa diampuni teman-teman. Karena kalau kita mengabaikan hak pencari keadilan, sama saja kita tidak bisa memberikan keadilan bagi orang yang mencari keadilan. Bayangin teman-teman, pada saat itu ada satu pemberitaan. Tadi Bang Otto bilang kita jangan serang institusi, tapi sayangnya pemberitaan itu mewakili institusi itu Bang. Kalau kita kontekstualisasi dengan kasus kasus Jessica, walaupun sama-sama J ini ya, mungkin nggak kalau kemarin di tanggal 18 Juli, kita semua netizen, komentar advokat, dan kebetulan diwakili oleh Kamarudin Simanjuntak dan tim dan saya melaporkan, mungkin nggak kasus ini akan menjadi kasus dark numbers.
Mungkin nggak? Sekarang saya tanya teman-teman, dengan tidak diotopsinya Jessica, mungkin nggak dia tidak bersalah? Mungkin teman-teman, sangat mungkin. Oleh karena itu, kita sekarang punya kesempatan. Kita berhadapan dengan oknum-oknum yang memang ahlinya merekayasa kasus. Bayangin, pada saat kasus Joshua, ketika kebenaran itu sudah mulai terungkap, orang yang awalnya mau mereka jadikan pahlawan, mereka mau kambing hitamkan, teman-teman. Jadi apa jawaban kita buat oknum-oknum aparat yang suka merekayasa kasus? Lawan. Siap. Saya setuju Bang Oto, bahwa keadilan itu nggak akan pernah datang sendiri. Setidaknya dari pengalaman kami bekerja selama ini, dari bacaan-bacaan di sosial media dan baca-bacaan di koran, memang yang namanya keadilan bukan hanya harus diperjuangkan, tapi harus direbut. Siapa yang mau berjuang merebut keadilan di sini? Ayo angkat tangan. Ayo, kita angkat tangan semua dan berdiri. Saya akan bilang solidaritas untuk Jessica dan hidup advokat Indonesia. Ayo kita mari sama-sama berdiri. Angkat tangan kita sebelah kanan. Solidaritas untuk Jessica. Hidup advokat Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Iya, terima kasih tentunya. Ingin terus kita berkumpul di sini karena rupa-rupanya merebut keadilan tidak mudah.